batasan aurat. Kalau mereka memang belum balik gitu ya, tetap kita edukasi, tetap kita ajarkan sehingga at least dia mulai belajar untuk menutup bagian-bagian yang urgennya gitu kan ya. Karena kan memang sebenarnya anak-anak seperti anak umur 8 tahun, 9 tahun selama dia belum balik gitu kan ya, mereka belum memiliki kewajiban untuk menutup auratnya karena memang belum kena taklif hukum gitu kan ya. Tapi kita mulai edukasi. Mbak, Abang nanti kalau sudah balik harus menutup auratnya. Kita latihan sekarang, misalkan demikian. Kalau sesekali dia karena gerah dia membuka, it's okay. Nanti kita coba lagi besoknya. Ini bisa kita mulai ketika anak sudah masuk usia sekolah, kita mulai intenskan, ya. Nah, kemudian yang nomor 3, yang nomor 2 adalah godul basor. Godul basor itu adalah menundukkan pandangan. Ini harus kita edukasi. Bukan berarti kalau ada aktor ganteng kita pelototin. Gitu kan ya, apalagi sekarang musim apa namanya fan girl atau perempuan-perempuan yang ngefans sama seorang aktor gitu kan ya, aktor film atau pemain musik, kemudian yang ganteng-ganteng dipelototin, digambar segala macam. Jangan, biasakan anak untuk mengajarkan anak untuk godul basar atau menundukkan pandangan pada lawan jenis yang bukan mahramnya. Ini PR kita sebagai orang tua. Nomor 1 batasan aurat, nomor 2 godul basor. Ini perlu kita edukasi anak-anak kita. Nah, kemudian nomor 3 memisahkan tempat tidur. Ini urgent, memisahkan tempat tidur. Jadi sebisa mungkin ketika anak kita sudah lepas sapi umur 2 tahun, maka pisahkan tidurnya dengan orang tua. Memisahkan tidur dengan orang tuanya itu adalah hak anak kita agar dia tidak perlu melihat aktivitas-aktivitas yang tidak perlu dari orang tuanya, gitu kan ya. Jadi mulai dilatih. Kapan kita melatih untuk anak tidur di kamarnya sendiri adalah ketika dia sudah mulai disapih. Jadi ya kira-kira mungkin masih ada fase-fase apa namanya fase-fase jet lag pasca menyapih yang mulai 2,5 tahun lah ya, kita mulai untuk mengedukasi tidur sendiri. Nah, ini ada tipsnya. Sekali lagi kalau tips secara detail umum bahasnya di kelas rutinnya regulernya Bengkel Diri di level 2. Termasuk salah satunya adalah bagaimana mengajarkan anak agar dia bisa mau tidur sendiri. Dan tidak hanya memisahkan antara anak dengan orang tua, tapi sesama anak. Sesama anak ada aturannya kalau dalam Islam, Masya Allah ya. Islam agama yang paripurna. Kalau anaknya perempuan dan laki-laki, pisahkan kamarnya. Pisahkan antara kamar anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau anaknya sesama anak laki-laki gimana Perlu nggak pisah kamar? Kalaupun tidak pisah kamar nggak apa-apa, tapi pisahkan kasurnya. Jangan tidur sampai satu selimut. Jadi tidak dibenarkan. Misalkan kita punya anak dua-duanya laki-laki, kemudian kita biarkan kasurnya bareng, kemudian dia memakai selimut yang sama. Jangan. Karena ini untuk mencegah trigger terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalau anaknya laki-laki dan perempuan, pisahkan kamarnya. Kalau anaknya laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan, kalau bisa memang pisahkan kamar itu Masya Allah. Kalau memang tidak bisa, pisahkan kasurnya. Itu rulesnya. Jadi Masya Allah, memang ini adalah salah satu arahan yang ada di dalam agama kita. Untuk itu memang untuk menegakkan seluruh rules di dalam agama kita memang butuh kekuatan ekonomi. Salah satunya adalah menghitung jumlah kamar. Jumlah kamar berapa yang harus kita miliki, yang ada di dalam rumah kita agar hal-hal yang tidak menyenangkan tidak terjadi. Mengapa demikian? Karena memang itu ikhtiar kita, itu ada di jalur ikhtiar kita. Nah, tidak mesti punya rumah sendiri, bisa misalkan sewa gitu kan ya, atau ngontrak, tapi perhatikan rules tentang pembatasan kamar ini. Karena apa? Banyak sekali berita terjadinya incest atau hubungan seks antar kakak beradik ini terjadi, dan umum sekali terjadi. Salah satu faktornya adalah karena tidak dipisahkan kamar. Nauzubillah min zalik. Bahkan saat ini juga antara bapak dengan putrinya, nauzubillah min zalik. Ayo, kalau Islam sudah mengatur sedemikian rupa pasti banyak benefitnya. Salah satunya adalah pemisahan kamar. Ini perlu kita cek lagi, sudah belum kita memisahkan kamar. Oke, berikutnya yang keempat, adab masuk kamar. Adab masuk kamar ini ada di Quran surat An-Nur ayat 58.
Quran surat An-Nur ayat 58. Jadi adab masuk kamar kita kenalkan sedari dini pada anak-anak kita untuk mengetuk pintu orang tuanya manakala mereka mau masuk kamar. Gitu kan ya. Itu sudah dijelaskan di Quran surat An-Nur ayat ayat 58 secara detail. Bacakan artinya. Ini bacakan artinya Quran surat An-Nur ayat 58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak, lelaki, wanita yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali di dalam satu hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sembahyang isya. Itulah 3 aurat bagimu, tidak ada dosa atasmu dan tidak ada pula bagi mereka selain di 3 waktu itu. Mereka melayani kamu sebagaimana kamu ada keperluan kepadanya. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat pada kamu dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi kalau anak kita mau masuk selepas isya, tengah hari, sebelum subuh, itu harus kita ajarkan mereka mengetuk pintu, mengucap salam dan menunggu kita membukakan pintu sebelum mereka masuk. Kalau di keluarga Umu sendiri memang ini namanya anak-anak ya, kadang mereka lupa. Ayo sampai Umu bilang keluar dulu yuk, keluar dulu, diulang gitu ya, diulang, tutup lagi. Itu untuk membiasakan. Keluar dulu deh, tutup, keluar dulu ya dek, tutup dulu, ulang lagi. Gimana cara ketuk untuk minta izin masuk kamar, misal demikian. Jadi ini benar-benar kita biasakan kepada anak-anak kita agar mereka terbiasa untuk mengetuk kamar orang tuanya sebelum mereka masuk kamar. Kemudian yang kelima, tentang zina mata. Jadi bagaimana anak kita tadi ya, ini erat kaitannya dengan godul basor. Jadi ajak anak kita untuk godul basor. Kemudian yang keenam, menanamkan jiwa feminin atau maskulin. Ini penting. Bagaimana anak kita agar mereka proud dengan gendernya masing-masing. Kita bangun proud atau rasa bangga pada putri kita akan kewanitaannya. Sebagaimana kita bangun proud anak laki-laki kita atas kejantanannya. Ini supaya anak kita benar-benar terawat fitrahnya. Laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan. Dan ini kita bisa minta kerja sama ayahandanya untuk mencontohkan kepada putra kita bagaimana sosok maskulin itu. Karena perlu dirawat sisi maskulinitas dan sisi feminin dari masing-masing anak kita sesuai dengan fitrahnya. Karena jangan sampai tiba-tiba anak kita merasa dirinya feminin tapi ketrap di dalam tubuh laki-laki. Nauzubillah min zalik. Ini erat sekali peranan kita sedari mereka kecil untuk membentuk rasa proud atau rasa bangga terhadap gendernya. Oke. Kemudian yang ketujuh, konsep mahram. Siapa mahramnya? Siapa yang bukan mahram? Apa yang terjadi kalau kita bertemu dengan non mahram? Harus ditutup aurat dan lain sebagainya. Lanjutan dari konsep mahram adalah tentang konsep no ikhtilat. Bagaimana tidak boleh ada pencampur bauran gitu kan ya. Atau yang ke-9 adalah konsep no khalwat. Artinya apa? Bagaimana kita mendidik anak kita secara dini untuk tidak menyendiri berdua-duaan di tempat sepi terhadap non mahramnya. Gitu. Jadi ini kita beberapa hal yang perlu kita edukasi, kita jadikan checklist pada tarbiyah jinsia. Sudahkah kita delivery ke anak-anak kita? Kemudian konsep no tabaruj. Itu no tabaruj, misalkan menor gitu ya, segala macam yang berbau sensual, misalkan dia joget-joget dengan menunjukkan badan sensualnya, kemudian diupload segala macam. Nah ini konsep no tabaruj kita edukasi kepada anak-anak kita, termasuk di dalamnya fikih toharoh. Fikih toharoh itu maksudnya fikih terkait dengan pembersihan tubuh. Bagaimana dia selepas buang air kecil dia membersihkan tubuhnya, selepas buang air besar dia membersihkan tubuhnya. Plus jelang-jelang anak balik itu kita jelaskan, setelah dia haid bagaimana cara membersihkannya itu kita jelaskan. Karena apa? Sebisa mungkin, sedini mungkin anak kita sudah bisa mensucikan dirinya ketika dia masuk usia sekolah. Semisal apa, dia sudah bisa cebok sendiri ketika dia pipis ataupun buang air besar pada saat anak-anak usia sekolah. Karena ini berdasarkan hasil riset, ada juga pelaku kejahatan seksual yang masuk melalui pintu dia mencoba membantu sang anak untuk membersihkan dirinya.
Nauzubillah min dzalik. Kita coba anak kita untuk mandiri, bisa membersihkan dirinya sendiri sebelum dia masuk ke sekolah. Ini ya, fikih thaharah. Kemudian yang berikutnya yang nomor 12 yaitu penjelasan proses kejadian manusia. Ini ada di Quran surat Al-Hajj ayat 5. Jadi ketimbang kita menjelaskan proses hubungan intim gitu ya. Hubungan intim kan kalau di edukasi seksual ala barat kan dijelaskannya bagaimana proses hubungan intim. Daripada itu kita jelaskan saja proses kejadian manusia. Karena menjelaskan hubungan intim sebelum waktunya itu hanya menjadi trigger munculnya syahwat bagi anak-anak. Karena perbedaan kita kalau di tarbiyah jinsia justru kita ingin mengkondisikan supaya syahwat anak tidak muncul. Berbeda kalau di barat justru di-trigger supaya nanti efek sampingnya salah satunya adalah syahwat anak justru muncul gitu. Jadi penjelasan proses kejadian manusia teman-teman bisa lihat sendiri di Quran surat Al-Hajj ayat 5 tentang bagaimana proses kejadian manusia dari air mani, nutfah dan lain sebagainya menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging dan lain sebagainya. Ini proses kejadian manusia ada di Quran surat Al-Hajj ayat 5. Kemudian mengajarkan puasa sunnah. Ini kalau khususan untuk anak-anak yang sudah dekat-dekat usia balik, kita kenalkan puasa sunnah sehingga kalau dia sudah mulai menyukai lawan jenis, mulai tertrigger syahwatnya, mereka tahu ada ada treatment dari kita yang namanya puasa sunnah. Kemudian mengenalkan sanksi zina. Ini salah ya. Sanksi zina maksud umum ini salah typo umumnya. Bagaimana kita kalau di dalam Islam sanksinya zina itu luar biasa. Dia masuk ke dalam dosa besar dan sanksinya itu nggak main-main. Ini perlu kita jelaskan ke anak-anak kita. Kemudian untuk yang terakhir, yang nomor 15, etika berkehidupan suami istri ketika mereka jelang nikah. Itu kita delivery ketika anak kita sudah menjadi sosok pemuda atau pemudi yang sudah siap untuk nikah, baru kita jelaskan, kita delivery tentang bagaimana etika berkehidupan dalam suami istri. Oke. Ini penutupnya. Ini kalimat penutupnya, insya Allah demikian. Sebelum kita tanya jawab, penutupnya ini inna likulli dina hulukan wa khalaqul islamil hayyah. Kok ini buram ya? Sebentar. Nah, di sini lebih jelas. Nah, ini ya. Ini adalah salah satu hadis dari riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Jadi ini inti dari tarbiyah jinsiyah dari awal adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita dengan budaya malu. Insya Allah demikian. Pembahasan materinya. Sekali lagi mau sampaikan bahwa ini kita masih pengantar. Jadi memang secara detailnya bab per babnya nanti akan lebih detail dibahas di perkuliahan reguler, di kelas reguler, insya Allah nanti di Bengkel Diri level 3. Ya, jadi silakan tunggu nanti ada masuk level 3. Tapi teman-teman yang baru harus ikut dulu dari level 1 karena ini berjenjang perkuliahannya.